Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sobat YouTube, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa bertemu kembali di channel Ma'had Ali Kali Baru. Salawat besar salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dalam mengikuti langkah-langkah beliau SAW. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali di konten alam gaib, di mana saya akan terus mengungkap bagaimana alam jin, bagaimana alam syaitan, dan bagaimana gangguan-gangguan mereka kepada manusia. Salah satu gangguan jin dan setan kepada manusia adalah adanya pengaruh dari mereka terhadap kehidupan manusia, sehingga kadang-kadang kehidupan kita ini tidak begitu apa adanya, tetapi dipengaruhi oleh hadirnya jin dan setan dalam kehidupan manusia. Tentu sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi pada hidup kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita juga harus menyadari adanya gangguan jin dan setan kepada hidup manusia itu tidak bisa lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berlepas diri dari keyakinan ini sehingga kita mempunyai keyakinan yang berlebihan terhadap kekuatan jin dan setan, sehingga kita merasa mereka bisa melakukan apa saja dalam hidup manusia. Ini adalah keyakinan yang tidak boleh ada di dalam hati kita. Jin dan setan itu memang selalu menginginkan keburukan untuk anak-anak Adam, yaitu manusia. Mereka selalu melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita tidak sehat, membuat kita tidak bisa hidup normal, tidak bisa membuat mereka tidak ingin hidup kita bahagia. Karena memang mereka adalah aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Mereka itu musuh yang nyata. Benar-benar mereka memusuhi kita, tetapi walaupun mereka memusuhi kita, ingin kita celaka, ingin kita tidak bahagia, ingin kita mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat, tetapi semua itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini, sehingga dalam kondisi apapun kita tidak boleh berlepas meminta tolong kepada Allah. Kita tidak boleh berlepas diri dari merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita juga harus meyakini ketika ada gangguan-gangguan gaib, gangguan-gangguan dari jin dan setan, itu semua adalah tanda bisa jadi bahwa ada masalah dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemungkinan yang kedua, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu merasa jin dan setan itu hebat, jangan terlalu merasa mereka itu kuat, mereka penuh tipu daya, tidak, biasa-biasa saja. Tetapi kita harus kembali bahwa Allah lah yang maha hebat, Allah lah yang mengatur tipu daya, Allah lah yang mengatur semua jenis apa yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satupun daun yang gugur melainkan Allah tahu, tidak satupun hembusan nafas kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Nah, di antara gangguan-gangguan itu disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali di dalam bukunya tentang jin dan setan dan pengobatannya. Ada 4 gangguan jin dan setan dalam kehidupan manusia. Jadi jenis-jenis gangguan jin itu ada 4. Yang pertama, gangguan secara menyeluruh. Ini yang paling berat, yang paling besar. Jin itu dia mengganggu keseluruhan hidup manusia. Dia menguasai seluruh tubuh manusia seperti orang yang menderita kelumpuhan contohnya. Jadi dalam satu kasus jin dan setan itu dia kalau sudah menemukan korbannya, manusianya melemahkan diri, tidak bergantung ke Allah, dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan dosa, maka kemudian jin dan setan itu bisa sampai mengganggu hidup manusia itu secara menyeluruh. Contohnya adalah ketika orang yang lumpuh
Ini mohon maaf harus saya jelaskan. Apakah semua orang yang lumpuh itu karena setan? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa bilang itu. Tetapi salah satu gangguannya adalah memang sebagian penyakit itu ada hadirnya jin dan setan di sana. Dan contoh seperti kelumpuhan, orang bisa buta permanen, kemudian orang jadi gila, orang tidak bisa kontrol dirinya sendiri, itu adalah gangguan jin dan setan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada gangguan secara parsial atau sebagian saja, yaitu jin hanya menguasai salah satu anggota tubuh saja. Jadi sangat mungkin, ini kondisi-kondisi yang terjadi, mungkin saja jin itu tidak bisa mengganggu, menguasai seluruh tubuh manusia, maka yang diganggu dan dikuasai adalah beberapa bagian saja. Lengannya saja, kaki, lisan, dan sebagainya. Kita pernahlah menemui ada orang yang lisannya nggak bisa dijaga. Dan nggak bisa dijaganya itu yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Kata-kata umpatan, kata-kata kotor, kata-kata najis, bagian-bagian tubuh manusia yang tidak seharusnya disebut itu keluar dengan begitu saja. Atau di bagian-bagian tubuh tertentu merasakan sakit yang aneh. Ada lengannya yang sakit lama gitu. Dicek di dokter tidak bisa, dicek di rumah sakit tidak bisa, di scan tidak bisa, nggak ketemu secara kedokteran. Maka bisa jadi itu adalah gangguan dari jin yang bersifat parsial. Atau matanya saja, atau kakinya saja tiba-tiba tidak bisa jalan yang sebelah kanan, atau bagaimana. Itu adalah bagian dari gangguan jin yang parsial atau sebagian. Kemudian yang ketiga, gangguan secara berkesinambungan. Artinya jin menetap di dalam tubuhnya dalam tempo yang cukup lama. Ini bisa jadi karena jin keturunan, warisan dari orang tuanya, kakek nenek moyangnya, yang kemudian datang ke keturunannya, dia tinggal di sana lama, dan orang yang ditinggal ini tidak melakukan ibadah untuk penjagaan, dia tidak mempunyai zikir-zikir yang ma'thur, yang dicontohkan Rasulullah, akhirnya jin dan setan ini tinggal lama. Bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun dan mengganggu kehidupan manusia itu. Dibuat dia sakit lambung, dibuat sakit bagian badannya, dibuat gatel, dibuat malas beribadah, dibuat gampang berbuat dosa, dan seterusnya. Dibuat marah gampang, dibuat sedih, dibuat ingin bunuh diri. Bisa dalam waktu tempo yang sangat lama. Nah, yang terjadi adalah kalau gangguan jin itu sudah lama, kadang-kadang manusia yang diganggu ini merasa itu bukan gangguan, merasa itu bagian dari dirinya. Oh, saya ini pemarah berarti. Karena saya nggak bisa kontrol kemarahan saya, berarti saya ini pemarah. Padahal bisa jadi bukan. Bisa jadi itu adalah gangguan dari setan dan jin. Oh, saya itu memang orangnya gampang patah semangat, Pak. Oh, saya itu memang orang gampang menyerah. Oh, saya itu orangnya memang gampang berbuat dosa. Na'udzubillah. Allah itu menjadikan kita itu makhluk mulia, yang harusnya gampang berbuat baik. Hati kita itu pada fitrahnya cenderung suka berbuat baik, senang beramal salih, dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah diganggu, diikuti secara berkesinambungan, bisa jadi orang yang diikuti itu merasa itu bagian dari dirinya. Ada orang yang pemarah. Saya ini memang dari kecil, Pak, sudah begini. Nah, itu. Jadi hati-hati ketika ada gangguan-gangguan seperti itu, kita harusnya peka terhadap kondisi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah gangguan pada bagian tertentu. Biasanya gangguan ini berlangsung beberapa menit saja, seperti orang tertekan, terhimpit, kesurupan, dan sebagainya. Jadi ada gangguan yang tertentu saat orang terlalu lelah, saat orang terlalu sedih, saat orang terlalu marah, yang sifatnya ini terlalu begitu, itu bisa jadi gangguan dari jin dan setan, dan itu sifatnya sementara. Jadi tiba-tiba ada orang sakit ketika lewat kuburan, ketika lewat pohon besar, ketika lewat tempat-tempat yang berhantu, padahal tidak pernah selama ini ada gangguan, tiba-tiba ada gangguan, itu bisa jadi adalah gangguan sementara. Atau ketika kita mempunyai perasaan-perasaan yang di luar kebiasaan, terhimpit, tertekan, sedih sekali, marah sekali, nah, itu bisa jadi gangguan-gangguan. Tapi ingat, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa itu semua tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Dialah Allah yang mengatur semuanya, yang mengizinkan semuanya. Maka ketika ada sakit seperti ini,
baik itu sakit kedokteran, medis, ataupun sakit non-kedokteran, alam gaib seperti ini, yang sering kita ceritakan di channel ini, kembalilah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berobatlah kepada orang-orang yang terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.